Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tutorial tentang penggunaan Google Classroom. Kalau di video sebelumnya saya sudah menyampaikan bagaimana caranya membuat kelas belajar online di Google Classroom, maka kali ini kita akan melanjutkan dengan membuat materi pada kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Baik, langsung saja. Saya gunakan browser Firefox dan kita mulai masuk ke classroom.google.com. Buka Classroom. Kemudian saya login menggunakan akun email yang sudah saya buat juga sebelumnya. Berikutnya masukkan password. Baik, kita sudah masuk ke Google Classroom dan saya memiliki dua kelas yang sudah dibuat sebelumnya. Untuk contoh kali ini dalam pembuatan materi di kelas, saya akan menggunakan kelas pendidikan agama Islam. Ini kelasnya. Sebelumnya saya sudah menyampaikan pengumuman di sini di bagian forum, dan untuk materi itu ada di tugas kelas. Nah, kita akan kelola di menu tugas kelas. Selain materi, nanti saya juga akan membuat contoh absen gitu ya, bagaimana siswa nanti bisa mengisi daftar hadir atau absensi. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu dengan membuat topik atau membagi nanti materi pelajaran kita itu dalam topik-topik tertentu gitu. Nah, di sini ada tombol buat. Silahkan diklik buat. Nah, di sini banyak sekali ada tugas kuis, ada pertanyaan, materi, kemudian gunakan kembali postingan dan topik. Nah, yang pertama kita akan membuat topiknya dulu. Klik topik. Nah, di topik ini kita bisa gunakan untuk menentukan misalkan ini PAI 1 ya, PAI 1 misalkan hari apa ini di sini. Misalkan hari sesuai dengan jadwal pelajaran yang Bapak Ibu atau yang teman-teman semua ajar ya. Misalkan saya buat saja misalkan hari Sabtu atau Senin lah ya. Kalau mau dikasih tanggal juga boleh, dikasih jam juga boleh. Ya, tapi kalau online kita misalkan memberi waktu yang leluasa untuk siswa belajar, ya kita cukup sebenarnya boleh ditulis harinya boleh juga. Atau mungkin kita hanya menuliskan PAI 1, misalkan materinya tentang apa. Misalkan saya tulis aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Karena materinya tentang agama Islam, misalkan PAI 1 gitu ya, atau pelajaran 1 boleh juga. Sekarang klik tambahkan. Ya, ini topik pertama yang kita buat. Kita buat satu lagi sebagai contoh, misalkan PAI 2. Nah, temanya tentang apa? Misalkan temanya tentang, ini sebenarnya sesuai dengan di di RPP mungkin ya, RPP atau perangkat pembelajaran Bapak Ibu semua atau teman-teman semua. Ya, untuk yang kedua saya akan buat di situ materinya tentang berbusana muslim dan muslimah gitu misalkan ya. Tambahkan. Nah, ini bisa kita urutkan. Misalkan kita mau posisikan yang pertama ini di atas, kita tinggal klik saja di sini, tarik ke atas. Nah, begitu. Atau mau ini dibalik lagi, tarik aja ya, begitu ya. Itu cara mengurutkan topik. Dan kalau
nanti di topik ini ada materi, maka materinya juga akan ikut diurutkan seperti itu. Kemudian kita juga bisa mengatur ganti nama atau menghapus, atau ada salin link dan sebagainya. Nah, mungkin contohnya cukup 2. Kalau mau dibuat topik berikutnya silahkan diklik buat, kemudian pilih topik. Nah, sekarang pertama kali yang akan kita buat adalah kita akan buat sebuah materi. Ini ya materi. Ini untuk materi pelajarannya. Kita klik materi. Ya. Kemudian judul yang pertama, misalkan di awal kelas saya ingin memberikan sebuah pengantar dalam bentuk video. Jadi di sini misalkan pengantar gitu saja. Pengantar. Deskripsinya misalkan silahkan klik video pengantar pembelajaran online. Ya. Kemudian karena saya ingin mengupload video atau menambahkan video yang berasal dari YouTube, maka klik di sini. Tambahkan, kemudian pilih YouTube. Ya. Kita bisa tambahkan dengan mencari videonya, atau kalau mau dari URL YouTube di sini langsung bisa. Misalkan sebenarnya saya sudah punya contoh video pengantar ya. Kan saya cari dulu nih di YouTube. Nah, cari di channelnya. Nah, ini contoh videonya. Kita tinggal klik. Nah, kita bisa bagikan, salin linknya ini. Oke, pasang di sini. Nah, maka video yang dari YouTube tadi sudah tampil di sini. Kita tinggal tambahkan. Nah, gitu. Kemudian ini untuk pertama saya tambahkan video dari YouTube dulu. Nanti untuk contoh-contoh yang lain seperti dari Google Drive, link, file, kemudian buat di sini nanti akan kita contohkan di video-video berikutnya. Kemudian di sebelah kanan ada untuk kelas yang mana. Ya, jadi pengantar ini bisa saja kita mau langsung berlakukan untuk 2 kelas, pendidikan agama Islam dan bahasa Indonesia bisa. Tapi saya hanya ingin menampilkannya di kelas pendidikan agama Islam. Oke. Kemudian siswanya, apakah semua siswa bisa melihat? Gitu ya. Kalau semua siswa bisa melihat ya semua siswa checklist semua. Kemudian topiknya, apakah ini mau dimasukkan ke dalam topik tertentu? Nah, di sini saya tidak akan masukkan ke dalam topik ya, karena ini pengantar pembelajaran online secara umum. Sekarang saya klik posting. Kalau mau dijadwalkan juga boleh, tapi sekarang saya contohkan dulu posting langsung. Oke. Jadi ada di sini. Jadi pengantarnya ada di sini. Atau kalau misalkan kok cuma pengantar sih, harusnya pengantar pembelajaran. Ya diedit saja, edit pengantar pembelajaran. Simpan. Oke. Berikutnya saya akan menambahkan materi di dalam topik yang pertama. Aku selalu dekat dengan Allah. Nah, kita bisa klik buat, kemudian materi. Nah, biasanya dalam sebuah topik tertentu itu ada ini. Kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran. Boleh kalau ini mau di copy paste semuanya secara langsung. Copy semua. Kemudian kita di sini kita langsung buat ini kompetensi inti. KI berarti ya. Kemudian kompetensi dasar KD dan tujuan pembelajaran. Nah, isinya tinggal pastekan di sini. Nah, seperti itu. Boleh, atau mau dipisah-pisah juga boleh. Kompetensi inti, jadi khusus yang ini yang di copy paste. Nah, kemudian apa ini? Ini untuk semua siswa ya. Apakah ini masukkan dalam topik? Ya. Saya akan masukkan ke dalam topik Aku Selalu Dekat dengan Allah. Klik.
Apakah kita perlu jadwalkan ini? Sepertinya tidak ya. Saya posting saja. Oke. Yang berikutnya, saya akan menambahkan materi dalam bentuk file PDF yang sudah saya siapkan sebelumnya. Berarti saya klik buat, pilih materi. Kemudian materi yang pertama, misalkan ini materi gini, aku dekat Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk deskripsinya silahkan klik file, klik atau download gitu ya. Download file materi dan pelajari sampai kalian paham. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan mengisi komentar pada materi ini. Oke, kemudian karena file yang akan materi yang akan saya posting ini dalam bentuk PDF, maka saya klik di sini tambahkan, pilih file. Nah, file ini boleh kita ambil dari Google Drive ya, di akun kita. Tapi saya akan upload dulu karena Google Drive kita belum punya file, hanya punya satu buah file ini. Saya upload dulu. Browse, cari materinya. Nah, misalkan ini materi bab 1. Open. Tunggu proses uploadnya. Nah, kalau sudah selesai proses uploadnya, dia akan tampil di sini. Berikutnya, apakah saya akan masukkan dalam topik? Ya, tentu, karena ini adalah materi di topik yang pertama. Untuk semua siswa, ya. Apakah perlu dijadwalkan? Sepertinya tidak, karena ini materi. Kapanpun siswa boleh belajar. Posting. Oke. Kalau ini sekiranya mau disusun, ini yang di atas, tarik saja. Nah, gitu. Kemudian apa lagi? Oh iya, mungkin kita perlu mengabsen siswa di topik ini. Misalkan ini supaya kita bisa melihat siswa itu hadir atau tidak. Nah, untuk membuat absen, kita klik buat, pilih yang ini, pertanyaan. Oke. Pertanyaannya di sini isi aja daftar hadir. Silahkan klik hadir untuk mengisi daftar hadir hari ini. Dalam kurung materi aku selalu dekat dengan Allah. Nah, gitu misalkan ya, daftar hadir 1 gitu kita buat gitu. Oke. Tipenya jawaban singkat atau pilihan ganda, kita pilih pilihan ganda. Kemudian opsi 1 ini kita ganti dengan hadir. Nah, gitu. Lampiran tidak perlu lampiran karena siswa tinggal klik hadir saja nanti. Kemudian poinnya ya kita buat 100 boleh juga, atau tidak usah dinilai, karena ini absen saja. Kemudian, nah, kalau ini berarti kita perlu atur jadwalnya. Jadi kapan absen ini akan muncul? Kalau jadwalnya tanggal 20 ya tanggal 20. Waktunya kalau mau dibatasi pakai waktu ya silahkan, ini nanti akan muncul kapan gitu ya. Tapi saya buat saja tanggal 20. Apakah mau dimasukkan dalam topik tertentu? Ya, saya masukkan topik yang pertama. Kemudian ini, oh kalau ini besok ya, ini baru boleh absen besok tanggal 20.
saya isi tanggal 19 saja. Oke, batas tanggal waktunya 19. Kita isi di sini jamnya, ini sekarang 0.13. Saya buat saja di sini 00.20 ya. Oke. 00.20 siap. Semua siswa, dan kita mulai tanyakan. Ini kalau jadwal kapan munculnya ya, ini untuk batasnya. Batasnya kapan? Tanggal munculnya dijadwalkan. Tanggal muncul misalkan tanggal 19, kemudian mulainya jam 19 jam, oh jangan 19 nih, atau 19 jam 00 gitu. Untuk waktu yang akan datang. Oh ya, ini jadi gini, saya ulangi penjelasannya. Jadi jadwal pertanyaan ini untuk menentukan kapan absen atau daftar hadir itu akan ditampilkan. Misalkan siswa jadwalnya masuk jam 8, berarti kita buat misalkan besok tanggal 19 ya, besok pagi, berarti di sini 8.00 gitu kan. Kemudian ini misalkan saya buat ini 0.15, karena ini harus setelah sekarang ya, namanya menjadwalkan itu berarti setelah waktu sekarang. Saya buat saja 00.16 atau 00.17 lah ya. Nah ini udah boleh ya, jadwalkan. Oke, begitu. Jadi sekarang kalau siswa masuk ke kelas ini, daftar hadir ini belum muncul. Ini belum muncul. Ya, begini. Atau kita lihat sekarang. Saya masuk sebagai siswa ya. Saya akan gabung ke kelas. Saya lihat dulu kode kelasnya, lupa ini ya, kode kelasnya. Atau dari sini. Ini kode kelasnya. Ini kode kelas. Dan saya akan gabung sebagai siswa, gabung ke kelas. Gabung. Oke, kita lihat di tugas kelas. Ya, belum ada di sini apa namanya, absennya belum ada atau daftar hadirnya belum ada, karena di sini masih 0.16, sedangkan jadwalnya adalah 0 atau 00.17. Kita tunggu saja. Ini sekalian mencontohkan bagaimana daftar hadir itu di sisi siswanya. Oke ya, kita coba sekalian cek di sini. Ini di sisi gurunya 00.17 dia akan muncul dan boleh absen sampai tanggal 19 jam 00.20 tadi ya. Nah ini 17 nih, ini saya coba saya reload ya. Saya reload yang siswa ini ya. Sebentar, 0.17 kok belum muncul di sini tadi 00.17. Saya coba jadwalnya mundurkan lagi 0.17, saya buat 00.21 ya, kan 0.20 ya, 0.21 untuk semua siswa ya. Batas waktunya di sini harus dimajukan juga nih 0.25, misal 0.30 lah. 30 ini 0.21 jadwalkan. Ini semua siswa ya. Nah, oke, sekarang kita reload di sini. Ini masih 0.20. Nanti kita tunggu 0.21. Seharusnya absen itu akan muncul. Ini masih 0.20 ya. Jadwalnya adalah 0.21 ya. Kita tunggu sampai 0.21. Nanti kita reload. Oke, ini sudah 0.21. Sekarang kita reload di sini.
kita lihat di forum materi baru pengantar pembelajaran. Sebentar, kok belum muncul nih. Nah, ini ya muncul ya. Jadi memang ada selisih waktu sebenarnya antara server dengan waktu di laptop saya. Ini udah muncul dan dia akan berakhir di 00.30. Nah, ini untuk mengisi daftar hadir, siswa tinggal klik di sini. Nah, tinggal klik hadir, silahkan klik hadir untuk mengisi daftar hadir hari ini. Nah, kita klik hadir, serahkan. Nah, ini ya. Jadi siswa sudah mengisi daftar hadir. Kalau siswa ingin melihat materinya, ya tinggal diklik di sini, kompetensi inti misalkan. Nah, ini kompetensi intinya. Kemudian ketika mau lihat yang materi aku selalu dekat dengan Allah, klik di sini. Nah, tinggal di klik PDF-nya. Atau mau lihat dulu materi pengantar pembelajaran tadi, tinggal diklik di sini. Nah, ini videonya. Nah, begitu. Jadi kita bisa menyapa siswa, kita bisa menyampaikan sesuatu di pengantar itu. Ya, seperti itu. Ya. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya untuk materi dan juga membuat daftar hadir ya, daftar hadir. Materinya bisa dilihat, PDF-nya bisa diklik dan bisa langsung dilihat di sini. Nah, ini materinya. Siswa bisa belajar dengan materi ini. Oke. Begitu Bapak Ibu ya untuk mengatur materi. Yang pertama tadi untuk pembuatan daftar hadir ini yang penting pastikan ya kalau bisa siswa-siswanya sudah masuk semua. Kemudian poinnya tidak usah dinilai, jadi tidak dinilai. Untuk tenggat waktunya ini berarti batas akhir kapan siswa itu boleh absen. Kalau jadwal ini kapan siswa diperbolehkan mulai absen. Jadi kalau lewat jam ini, lewat tanggal dan jam ini, maka siswa sudah tidak boleh mengisi daftar hadir lagi. Tapi siswa masih boleh belajar, gitu ya. Ini kita tutup saja. Kemudian kita lihat sekarang di sini ya, di bagian daftar hadir kalau kita sebagai guru sekarang di sini di halaman guru, di daftar hadir kalau kita klik kemudian ini kan ada satu nih, diserahkan satu ya. Kalau lihat pertanyaan di sini, nah satu kan. Nah, yang sudah mengisi adalah atas nama siswa e-learning. Sedangkan ada satu siswa lagi atas nama Hari Aspriono ini yang belum mengisi. Ya. Jadi sekarang kita tinggal checklist saja ini, kemudian kembalikan ke siswa. Oke, kembalikan. Oke, kalau sudah, sekarang kita kembali ke sini, ke pertanyaan ini seperti ini ya. Kita kembali ke kelas. Kita lihat lagi anggotanya ada 2, tapi satunya tadi nggak absen ya. Kita lihat nilai sekarang. Nah, jadi di sini tuh di bagian nilai itu sudah ada daftar hadir. Ini ya. Jadi yang hadir tuh siswa e-learning, Hari Aspriono kita anggap tidak hadir. Nah, nanti kalau daftar hadir itu banyak, per pertemuan juga akan muncul di sebelah kanannya di sini, termasuk nilai tugas dan kuis nanti ya. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Saya rasa untuk video kali ini batas itu dulu. Kita membuat topik, membuat materi, membuat daftar hadir, ya, mengatur jadwal daftar hadirnya mulai kapan dan sampai kapan siswa itu boleh mengisi daftar hadir. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas bagaimana kita membuat tugas atau memberikan tugas ke siswa dan juga sampai ke memberikan nilai tugas kepada siswa kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan kita
Tetap semangat mengajar online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.